Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya, sehingga kekuatan Tuhan, doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebelum kita beraktivitas di pagi ini, mari kita ringankan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami memiliki iman yang hidup di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, di pagi ini saya akan menyampaikan firman Allah dalam Yakobus 2 ayat 26. Demikian bunyi firman Allah. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi saya akan menyampaikan, kalau kita baca ini perikop dari ayat 14, kita akan mengerti isinya. Saya akan memberikan tema bagi kita adalah the living faith, iman yang hidup. Jadi iman yang hidup itu adalah iman yang berdasarkan kepada kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah, selaras dengan kehendak Allah di dalam menggapai segala sesuatu. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan bukanlah perbuatan-perbuatan dosa, tetapi perbuatan-perbuatan di dalam terang firman Allah. Dulu waktu masih saya muda, ada pengajaran di mana kalau engkau memberikan sepeda, engkau dapat motor, ya, atau tumpang tangan kalau bagi mobil, gitu. Ya. Tapi saya mau katakan kepada kita, iman yang hidup itu adalah iman yang berdasarkan kepada kehendak Allah, kepada apa yang selaras dan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi iman itu akan bekerja di dalam kehidupan kita dan menolong kita untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya iman yang hidup itu ialah iman yang melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya, seperti tidak akan marah ketika menghadapi pencobaan dan godaan dalam hidup ini. Ada banyak pencobaan-pencobaan yang kita alami, yang kadangkala berulang, dilakukan oleh orang yang sama, dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ketika mungkin kalau orang-orang yang tidak percaya tidak ada masalah, tetapi ketika itu berulang-ulang dilakukan oleh orang-orang percaya, itu kita perlu marah kepada mereka. Tetapi firman Allah tidak boleh marah. Sesuatu yang kontradiksi. Tetapi saya mau katakan, Yesus juga marah ketika ada orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Jadi marah pada tempat yang tepat itu bukan sesuatu yang marah, yang salah. Tetapi kalau Anda marah-marah itu menjadi salah. Kadang-kala orang tidak belajar dari apa yang dilakukannya. Tidak pernah belajar, karena apa? Masa bodoh. Ketika orang hidup masa bodoh, jangankan menolong orang lain, menolong dirinya sendiri nggak bisa. Dan itu sebabnya ketika kita menghadapi pencobaan dalam kehidupan ini, sebenarnya Tuhan menyediakan kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk melawan segala godaan-godaan ini. Segala perbuatan-perbuatan setan ini. Dan perbuatan setan tidak boleh menang. Tidak boleh menguasai kita. Perbuatan setan tidak boleh menguasai hidup kita.
dia harus dikeluarkan. Jadi ketika ada persoalan seperti Ayub, dia nggak perlu marah. Karena proses yang dialaminya begitu luar biasa. Kenapa dia tidak marah? Sedangkan itu sesuatu yang sangat berat, percobaan, penderitaan yang dialami begitu luar biasa. Karena itu prosesnya datangnya dari Tuhan. Dan ketika orang, kan kalau pencobaan itu datangnya hanya untuk meruntuhkan iman kita. Kalau ujian, melalui penderitaan yang kita alami, fungsinya itu untuk mendewasakan kita, untuk naik ke level berikutnya, untuk menerima kebaikan ke level berikutnya. Dan itulah sebabnya kita perlu mewaspadai, apakah ini dari setan, apakah itu dari Tuhan. Kalau dari setan, kita hardik dia dalam nama Yesus. Tapi kalau dari Tuhan, kita tidak perlu marah-marah. Justru menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kita lihat bagaimana Yusuf, kita lihat bagaimana Ayub. Mereka pada akhirnya mencapai puncaknya masing-masing. Yang kedua, kata firman Allah, ketika orang atau iman yang hidup itu dimiliki oleh seorang, mereka akan hidup dalam kasih. Jadi kadangkala kalau kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, di sana dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, ayat 40-nya, 39-nya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan itulah sebabnya kita harus menjaga hukum kasih ini berada dalam hidup kita. Ketika hukum kasih ini berada dalam hidup kita, dan kita melakukan, karena firman Allah katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yesus adalah penuh kasih, dan kita harus mengasihi orang yang berdosa, orang yang penjahat di luar sana. Kita perlu memberitakan firman kasih Tuhan kepada mereka. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, biar kita hidup mengasihi Allah dan hidup mengasihi sesama kita. Bagaimana kita hidup mengasihi sesama kita? Kata firman Allah dengan jelas, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Gak ada kita mau menyakiti diri kita, terkecuali dia orang waras, tidak waras, mau menyakiti dirinya sendiri. Tapi kalau kita orang yang waras, kita tidak akan pernah mau menyakiti diri sendiri. Bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita memperhatikannya, bagaimana kita memberikan asupan kepada hidup kita supaya dia tetap kuat sehat. Demikian juga orang-orang yang imannya hidup, mereka akan menjaganya, mereka akan hidup sesuai dengan kasih itu. Dan yang ketiga adalah iman yang hidup ialah iman yang melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Ya, yang ketiga ini hidup dalam hikmat Allah. Jadi kita tahu ketika ada hikmat Allah, kontrol Allah ada dalam hidup kita untuk menguasai lidah kita. Kita tahu ketika lidah kita berpikiran, berkata-kata hal-hal yang sia-sia, itu sebenarnya kita sedang mengutuki diri kita. Itu sebabnya lidah ini harus dikontrol. Jangan biarkan yang menggerakkan itu setan. Jangan biarkan yang menggerakkan itu iblis. Tapi biarkan yang menggerakkan itu kasih Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, kita akan menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan. Dan hikmat Allah itu juga membuat kita mengendalikan diri di dalam action-action kita. Ada banyak orang tidak mengendalikan diri dalam action-actionnya. Sehingga membuat orang lain bisa marah. Saya punya murid, itu betul-betul saya marah. Saya mengajar bahasa Inggris, lalu kemudian setiap 3 bulan pasti ada itu tes kemampuan. Nah, satu kali baru-baru ini saya memang betul melakukannya, tes kemampuan.
lalu saya pisahkan orang betul yang bisa dan orang yang tidak bisa. Dan saya hanya ingin sampai di mana kemampuan mereka, karena kalau saya tidak, saya bukan guru yang kalau membiarkan murid tanpa mengetahui apa-apa, tidak. Saya ingin mereka mengetahuinya, bisa mengucapkannya, bisa berkata-kata, bisa mempertanggungjawabkannya, dan bisa mengeluarkannya sendiri. Sehingga saya hanya tinggal menguji. Apakah benar perkataannya, pronunciation-nya itu benar atau tidak, artinya benar atau tidak. Nah, lalu saya mendapati seorang anak, yang anak ini sedikit ya agak apalah, sudah suka mengganggu dan aneh lah gitulah. Lalu kemudian saya katakan begini kepada dia. Saya ngajar dia mencoba, karena ketika saya tanya satu pun dia tidak ada. Padahal sudah 3 bulan bersama dengan saya. Ada beberapa orang itu tidak bisa sama sekali mengeluarkan satu kata saja. Anda bisa bayangkan itu. Satu kata saja dia tidak bisa mengeluarkan dari perbendaharaan hatinya. Saya hanya bilang begini, berapa banyak katalah engkau bisa kuasai, dan saya ingin mendengarnya. Tidak ada. Saya bilang 3 bulan berikut, kamu kalau tidak ada perkembangannya, tidak usah mengikuti. Saya datang kemari bukan untuk sebagai apa. Saya ingin mengajar secara gratis. Saya ingin melihat hasil dari anak-anak murid saya. Saya bilang, saya memberikan keragaan bagi mereka-mereka yang betul-betul mau belajar. Sama, mereka dapat ilmunya sama. Kalau anak itu ngomong 5 kali, anak ini juga ngomong 5 kali. Kalau anak itu, saya bilang mengatakan 20 kali, mereka juga katakan 20 kali. Yang satu dapat hasil, yang satu tidak dapat hasil. Mengapa? Yang satu rela mengulang-ulang kembali, yang satu sudah, habis itu selesai. Nah, satu kata yang ketika saya bilang all things, katakan satu all things. Ya, pertama dia bisa all things. Lalu kemudian saya puji dia, saya berikan sesuatu pujian. Lalu kemudian saya ulang, saya ulang, dia mengatakan itu. Tidak bisa sampai berjam-jam, tidak bisa. Itu membuat saya sedikit marah. Karena ketika saya uji, ibu, mama, bapak, ini dia ikut, bisa. All things, jadi all this. Saya bilang aja begini, berarti kamu tidak ada bakat dalam bahasa Inggris ini. Kalaupun salah saya, ya tidak apa-apalah. Daripada gara-gara kamu saya nanti tinggal di bayangkan seperti Musa, karena bangsa Israel tegar tengkuk keras kepala, akhirnya dia tidak sampai ke tanah perjanjian. Saya bilang jangan gara-gara kamu saya tertinggal. Saya bilang sama dia, kalau kamu tidak bisa besok, kamu tidak usah datang. Betul dia tidak datang, gak ada masalah. Tetapi yang lain yang tidak tadinya nggak bisa, itu setelah mereka bisa. Setelah mereka belajar sungguh-sungguh bisa. Tidak ada yang nggak bisa sebenarnya, asal konsentrasi. Saya bilang, saya juga kepada yang sudah tahu, yang rela mengajar mereka satu demi satu, katakan bilang, kamu handle dia. Saya tinggal nguji. Nah, setelah mereka tahu mereka datang kepada saya. Mereka bisa. Karena hikmat Allah itu akan menuntun kita dalam aksi-aksi yang benar. Dan hikmat Allah itu juga akan memberikan kita self control, pengendalian diri, yang membawa kepada kebenaran, yang membawa kepada kerendahan hati, yang membawa kepada damai, yang membawa kepada buah-buah yang baik, yang membawa kepada belas kasihan. Dan itulah yang disebut iman yang hidup itu. Dia punya aksi, dia punya tindakan dalam kehidupan ini.
Kalau kita katakan kita memiliki iman yang hidup, tapi tidak melakukan sesuatu tindakan yang baik, tidak sesuai dengan firman Allah, kita hidup, itu namanya kita bukan memiliki iman yang hidup. Karena iman yang hidup itu akan menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena kekuatan Tuhan, kehendak Allah akan dikirimnya kepada kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki. Doa dan harapan saya, biarlah iman yang hidup itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Dan kalau Anda sakit, taruh di tempat yang sakit. Kalau Anda mengalami pergumulan, nanti saya akan berdoa bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih, biarkan kami dapat memiliki iman yang hidup ini dalam Engkau Bapa di surga. Dan kami juga berdoa kiranya kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu dalam hidup ini, baik menjadi pelaku dalam kasih-Mu, pelaku dalam hikmat-Mu, dan ketika mengalami percobaan dari Tuhan, mengalami penderitaan baik dari manusia atau dari setan kami bisa hancurkan dalam nama Yesus. Dan ketika dari Tuhan, kami harus bersabar menantikan kebaikan-kebaikan Tuhan turun atas hidup kami. Karena kami tahu ketika itu datang dari Tuhan, berarti Tuhan sedang menginginkan kami untuk naik ke level berikutnya. Terima kasih Bapa di surga. Yang sakit, taruh tempat yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar. Dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus keluar. Dan sembuhlah oleh kuasa Tuhan, sembuhlah oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus. Terima kasih kalau engkau menghadapi masalah dalam hidupmu, percaya Yesus sudah mengundang engkau, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang dapat menolong engkau. Apapun persoalanmu yang mungkin tidak bisa lagi engkau tanggung, minta tolong kepada Tuhan. Berserahkan semua ke dalam tangan, percaya pada firman Allah, kau akan menikmati pertolongan Tuhan. Mari kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu, dan engkau menyatakan segala kemuliaan bagi mereka. Di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan datang kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jawab mereka, legakan hati mereka, segarkan jiwa mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Mantap, mantap, mantap.